Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Lama-lama ku bisa hilang, tergila-gila mencuri mata-matai hari-harinya, nyaman ku dengannya. Nyatanya tak sengaja, jadi jemari mulai menyapa. Pagi ke pagi lagi menanti, tiba waktu kita mencoba untuk saling jatuhkan hati, tanpa rasa mesti berhati-hati. Biarkan cinta jatuh dan menari, tak perlu kau cari-cari. Cinta sejati kan sana kemari, aku di sini setiap hari menanti. Nanti-nantikan kau beri hatimu untukku. Bertemu kau di sana, sama-sama berdebar rasanya. Mata dan hati semua dicuri, duh bisa-bisanya. Mencoba untuk saling jatuhkan hati, tanpa rasa mesti berhati-hati. Biarkan cinta jatuh dan menari, tak perlu kau cari-cari. Cinta sejati kan sana kemari,
lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Indonesia. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yos teman Pro 2, masih bareng sama Abdi Putra di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Yang masih mantengin streaming kita di YouTube ya, di YouTube RRI Singaraja Official teman Pro 2. Dan juga yang udah mention kita di Instagram di @RRI_Singaraja, Facebook RRI Singaraja, dan TikTok kita juga di RRI_Singaraja. Thank you banget teman Pro 2. Kita masih waiting buat jam 5 nanti buat teman Pro 2 yang masih mantengin. Tapi sekarang aku nggak sendiri teman Pro 2, karena aku mau bahas dan ngomongin soal martial art. Ini soal judo teman Pro 2, nih olahragawan banget. Dan sekarang kita udah sama Parta alias Kadek Suparta Darmayasa. What's up bro? Halo kakak. Yeay, gila ototnya. Sering olahraga emang ya? Emang suka basically olahraga? Ya, sering sih, tapi nggak terlalu sering juga. Sedang-sedang lah, 50-50. Hobi yang paling disukain Parta apa? Kalau ya memang judo sih. Emang judo? Ya, tapi ada sampingan juga kayak megambel, tabuh lah. Oh. Nggak netap di satu gitu. Oh, enggak pure martial art aja, enggak cuman bela diri aja. Seni juga suka. Ya, suka. Tadi OTW dari mana? OTW dari Samangan, tapi dari pulang sekolah dulu baru. Pulang sekolah dulu. Pulang sekolah. Oh, pulang sekolah, pulang langsung ke sini Ya, gitu ya. Oh, lanjut produktif banget. Ini produktif nih, seru nih. Sekolahnya di? Sekolahnya di SMA Negeri 2 Singaraja. Oh, di Semanda. Ya, Anak Semanda. Anak Semanda nih, Bos. Semanda. Semanda mana suaranya? Itu ikut ekstra di sekolah atau emang ikut kayak perguruan gitu? Enggak, itu dari SD ikut. Oh, dari SD. Ya, dari SD kelas 3. SD kelas 3. Ya. Awalnya sih tetangganya pelatih gitu. Diajakin ikut perguruan bela diri judo. Oh, dia berarti dari SD itu SMP masih lanjut sampai sekarang. SMP kelas 1 dapat berhenti karena patah kan. Waduh. Karena patah. Ya, 1 tahun tuh. Itu di pertandingan atau waktu latihan, waktu sparring? Waktu sparring itu. Waktu sparring, ya, bukan sparring waktu aja. pertandingan. Nah. Wah, gila. Udah sparring aja sampai patah. Tangan yang mana? Tangan yang sebelah kiri yang di sini. Oh, di bagian sini. Ya, di pergelangan gini. Oh, patah geser. Ya, kegeser lepas. Astaga. Itu setahun berarti. Setahun rest. Boleh rest tahun. Nggak dapat latihan sama sekali. Tapi kenapa nggak kapok? Kan udah sempat patah nih. Ya. Nggak ada trauma gitu tapi tetap lanjut. Kenapa ya juga dibilang nggak tahu sih, orang pengen aja niatnya ke sana latihan terus. Oh. Kayak kalau nggak latihan bosen gitu. Iya, gabut pasti ya. Ya. Nggak ada penyaluran hobi gitu. Ya. Kalau Nabu megang apa biasanya? Nabuh biasanya ke Beleganjur sih. Misalnya kan kalau setiap hari raya nyepi, yeah. Kalau ada orang meninggal, Yeah. kan udah Beleganjurnya tuh. Oh gitu. Yeah. Megang alat tabuh yang mana biasanya? Nggak nentu sih, biasanya juga ceng-ceng. Kalau nggak itu reong. Wah, lumayan itu. Ini gerak semua ini. Tapi kalau itu cederanya di SMP ya, kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 SMP. Sebelumnya dari SD sampai SMP tuh sempat lewatin fase pertandingan gitu nggak? Sempet sih. Oh. Banyak itu fase. Itu berarti udah masuk di tingkat kalau SD masih provinsi. Masih provinsi. Ya, masih Itu provinsi. pola latihannya gimana? Dari SD sampai sekarang gitu. Tergantung ya. Kalau SD itu saya pola latihannya sih berat. Enggak terlalu berat juga sih. Kan ada latihan rutin itu setiap hari Senin, Rabu, sama Jumat. Mungkin kalau dekat pertandingan ada waktu tambahan, mungkin Minggu. Oh, itu dijodohin misalnya sekarang latihan nih, Ya. besoknya rest atau tetap latihan lagi? Kan latihan tuh ada latihan Ya, tekniknya sama latihan fisiknya gitu. Itu memang gimana pola latihannya? Kalau misalnya kok pertandingan udah dekat itu baru kayak gitu dah Kak. Misalnya kalau Senin latihan teknik, Selasanya latihan fisik, Rabunya lagi teknik gitu diulang. Oh, setiap hari aja. Latihannya di mana? Kalau latihan tekniknya cabangnya ada di SPN. SPN sini ya? Ya, di SPN. Lingge ya? Ya, di Lingge. Jalan Lingge Banyuasri ya? Ya.
Oh, latihannya di sana. Kalau di rumah gimana? Kalau di rumah fisik sih Kak, ngambil ke fisik. Tergantung juga kalau terlalu capek sekali nggak ngambil fisik. Enggak ngambil fisik. Kalau masih ada gini lah tenaga ngambil fisik. Tapi gitu ya, kalau kita tuh emang udah biasa olahraga tuh sekalinya rest kayak kurang ya. Ya. Ada betul. kuang nggak hidupin? Oh. Kayak nggak bisa gitu. Kita maksa biar latihan lagi gitu. Sing genep hidupnya lah. Iya, benar ada yang kurang tuh teman Pro 2. Berlaku juga bukan cuma di judo ya, bahkan anak-anak yang lain ya, entah silat, ya cabang olahraga yang lain juga sama gitu. Ya. Ini selain judo emang cuma satu bela diri aja. Satu bela diri aja Kak, yang menetap satu bela diri aja. Tapi sempat nyoba bela diri yang lain. Apa tuh? Sempat nyoba silat. Nyoba silat Ya, pernah. Tahu lah Tapi- basic-basicnya aja. Oh gitu, ya guntingan, Ya, kita tahu tahu lah ya. guntingan. Cuman nggak Nggak terlalu passionnya- mendalami. Iya, passionnya nggak di Ya, sana. ya. Ke judo. Judo Ya. tuh ada tingkatan-tingkatannya gitu nggak? Ada sih. Kalau judo tuh awal pakai sabuk dia Kak. Awal pakai sabuk. Sabuk putih, suka pakai warna dia. Oke. Tingkatan paling pertama? Putih, sabuknya sabuk putih. Oke, yang kalau diurutin dari yang paling rendah sampai udah master judo Ya. gitu. Gimana? Urutan warnanya apa aja? Yang pertama putih ke kuning, kuning ke oranye ke hijau ke biru, biru ke coklat, baru ke hitam. Oh, mirip sama Kimpu ya? Ya, Mirip sama Kimpu, ada Menji dulu, habis itu baru naik. Sekarang Parta sabuk apa? masih hijau, tapi lagi dikit naik ke coklat sih langsung loncat. Wush, udah hijau nih. Ini kalau udah hijau nih tulang udah keras nih tuh Mam Ruda. Tulang udah beda tuh, mukul samsak udah geter tuh Mam Ruda. Ya latihannya gini, intensif nggak? Dari kan kalau kita misalnya sekarang latihan rutin setiap hari gitu ya, nyambi sekolah kan. Ya, Nah itu pulang sekolah latihan. ya pulang sekolah latihan. Kan pulang sekolah jam 3:30. Kita rest dulu. Biasanya latihannya jam 6 sampai jam 8. Oh, berarti nggak ngambil latihan yang Sabtu Minggu libur gitu nggak? Nggak. Pas sekolah juga tetap latihan. Ya, tetap latihan. Atlet sejati. Nggak bagi waktunya Ya. sama bikin PR segala macam gitu. Ya. Wah, menarik nih teman Pro 2. Aku bakal undang kamu ya buat ikutan juga tanya-tanya di WhatsApp di 0811 399 1054 atau teman Pro 2 langsung aja gaskan di live chat kita di RRI Singaraja Official di live YouTube teman Pro 2 ya. Ini udah ada yang gabung, aku mau sapa ntar. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen tanya langsung gaskan, aku tungguin di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Wah, habis duitku kalau gini-gini aja. Kenapa sih, Kak? Udahlah, gak usah nanya-nanya. Kamu ngerti apa sih? Kakak pasti judi online lagi ya? Kenapa emangnya? Ini kan, nanti ya, kalau kakak menang, hasilnya kan buat kamu juga. Kakak tuh ya, semenjak kenal judi online, marah-marah terus. Ade capek tahu Kak dengernya. Kita di rumah cuma berdua. Bapak ibu udah nggak ada. Kalau kakak ditangkap polisi karena judi online gimana? Aku sama siapa, Kak? Berhenti judi online sebelum terlambat. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore ceria. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria nih, bareng sama Abdi Putra, ditemenin sama Suparta juga, alias Parta, atlet judo teman Pro 2. Kalau di judo, kategori orang yang menang tuh dihitung dari mana? Kalau di judo tuh kategori dimenang dihitung dari poin. Nah, misalnya kalau saya ngambil teknik itu tergantung juga sih Kak, tergantung power, kuat badan itu. Kalau kita yang duluan gini masuk teknik, kalau musuhnya itu jatuh setengah atau ke samping, itu dapat tekniknya 50. Oh, dapat tekniknya 50. Kalau posisinya nyamping ya? Iya, nyamping. Jatuhnya ini tank ya, gitu ya. ya. Wah. Kalau
full badan, Hah? full badan jatuhnya lurus gitu, itu bisa langsung menang dalam satu pertandingan. Tapi susah tuh. Susah. Nyari momennya susah. Ya, tapi juga kalau kita yang ngambil, kita kena counter juga, susah juga itu, Kak. Nah, itu kan kita dalam judo itu kan ada tekniknya ya, teknik bantingannya. Ya. Itu berarti kalaupun kita udah dibanting, kita masih bisa nge-counter balik. Bisa sih, Kak. Kalau misalnya kan kalau jatuhnya setengah. Setengah itu ada teknik main bawah namanya. Main bawah tuh bisa kita ambil patahan, cekean. Oh gitu. Wah, ini agak ekstrim teman Pro 2 ya. Tapi kalau dia kan dia sekali banting ya. Maksudnya ketika dia udah dibanting seret, itu ngebayangin aja salah posisi atau gimana tuh cederanya pernah separah sampai apa? Kalau parte itu ke lutut dia Kak kena. Aduh. Di lutut. Sekarang masih? Kaki masih. Kaki masih. Itu karena simpuh, kebanyakan simpuh. Simpuh itu apa? Gimana ya, kayak kakinya ini dilipat. Oh, dia kayak nyentuh lantai. Ya. Posisinya. Di lututnya itu nyentuh lantai dia. Dari atas loncat nyentuh lantai. Aduh. Langsung itu cedera langsung. Tapi kalau pertanyaan kan ada matras ya. Ya. Walaupun udah make matras tetap juga tetap kegeser juga tuh kura-kura ya. Aduh, ngeri banget teman Pro 2 nih. Kalau misalnya ini kan pertandingan nih, itu ditentuin berdasarkan berat badan. Iya. Ada kelas-kelasnya gitu nggak? Ada. Kelas berapa mainnya dari partai? Kalau SD 21 paling kecil 21. 21 kilo. Betul ya, itu 20 kurang tahu juga. 20-an lah ya. 20 kilo. Itu kalau SMP 46 dia. 46 ya, kilogram. 46. Kalau SMA 51. Nah, rentangnya gimana? 51 sampai 5 berapa gitu atau emang harus 51 beratnya? Nah, kalau SMA tuh min 51 dia. Berarti 51 ke bawah. Oh gitu. 51 maksimalnya segitulah ya. Maksimalnya 51. Kalau biasanya kalau gininya minimalnya kalau nggak salah 47 46. 47 bayar rentangnya yang 47 sampai 51 ya, gitu ya. 47 Nah, sampai 51. Parto pernah nggak dapat berat Parto sekarang berapa? Main di 51, Main di 51. Ya. Woi, di top maksimalnya mainnya ya. Wah, itu baru mau nanya gini, pernah nggak dapat lawan yang Parto tuh posisinya 48, 49 tapi lawannya tinggi gitu? Oh, pernah, Kak. Pernah. Wih, gimana tuh? Itu berat Parto 48, astaga. Koma berapa ya, koma lebih. Iya, 48 lah kita hitung ya. Lawannya 50, sekian, 51. Itu bantingnya gimana tuh? Lumayan teman Pro 2, beratnya lagi 3 kilo ya berarti ya. Wah, itu dah ini border yang ini yang sekarang. Yang sekarang, yang juara 3 ini. Wah, ini partai ya teman Pro 2, dia berhasil juara 3 Persenijar dan ternyata musuhnya itu 3 kg lebih berat. Ya. Karena SMP mainnya di 46 Kak, akhirnya kan jauh kali 46 ke 51. Naikin berat badan. Itu upayanya naikin berat badan, bulkingnya gimana? Makan tidur ya. Berarti ngatur pola makan juga ya? Iya, ngatur. Woi, nggak boleh tuh narik mie ayam tuh. Enggak, kalau mie sih kurang Kak. Kedominan nggak kuat dia Kak perutnya. Paling ke nasi, kalau ke nasi ke kentang. Iya, kan kita tubuh harus keras tuh mau nggak mau ya, dituntut keras juga, elastisitasnya juga, durability-nya juga harus dapet gitu. Tapi kalau misalnya momen dia kan lebih berat nih, dapat bisa nggak Parta ngebantingnya? Bisa Kak, itu juga tergantung timing seseorang. Kalau kita punya timing yang baik, sebesar apapun musuhnya pasti bisa kita jatuh. Keren nih. Siapa tahu ya kedepannya ya. Habis dari Persenijar saya masuk internasional tuh, go Beyond Comet siapa tahu. Masuk Beyond Comet tuh, langsung pindah ke genre boxing. Tapi kalau anak-anak judo itu dia kan tuas belakang harus kuat ya. Tuas belakang harus kuat, sama apa namanya tuh bahu, sayap tuh harus kuat. Semua itu latihannya gimana? Kan nge-gym nggak? Enggak sih, enggak terlalu, memang udah disediain di tempat gini ya. Tempat latihan judo. Ya, tapi latihan juga, latihan beban juga. Latihan beban juga. Tetap latihan beban ya. Nah, itu dihitung menangnya berdasarkan poin dihitung dari bantingan aja. Jadi hitungannya tuh musuh dihitung jatuh.
Ya jatuh. Sama juga kalau bisa kan kita banting setengah jatuhnya. Kita bisa main bawah Kak. Ada teknik-teknik main bawah. Apa aja nama-nama Kalau tekniknya apa teknik aja? main bawah Kesa Katami yang biasa saya pakai. Oh, yes. Kesa Katami itu pokoknya dia main bawah, kalau musuhnya nggak bisa membalikkan kita dalam waktu 10 detik itu kita menang. Oh, berarti dia ada ngunci juga Ada posisinya. kunci di bawah. Oh, dia 10 detik ya. Ya. Dihitung tuh sama wasit tuh. Ya. Weh, jadi kalau udah nggak bisa balik teman Pro 2 ya wassalam. Kamu kalah gitu berarti. Pernah sekarang cedera di lutut Ya. sama yang tangan udah. Tangan udah mendingan ini. Udah mendingan. Berarti ini restnya dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Enggak, resnya dari kelas 6. Kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP. Nah, di SMP tuh ikut kejuaraan lagi nggak setelah res? Ikut. Waduh. Pertama di sini pas ada di Buleleng. Buleleng Cup namanya. Biasanya kita setiap Desember ada. Ada ya yang tangannya cedera baru masih sembuh gitu teman Prude, bukannya dirawat dulu setahun 2 tahun gitu dipakai lagi. Tapi nggak ada larangan gitu dari pihak penyelenggara. Nggak ada Kak. Nggak ada. Itu murni ngadu nyali aja tuh. Ngadu nyali. Mau cedera mau gimana, kalau berani gaskan gitu berarti ya. Iya. Yang di SMP itu main di 46. Berarti jeda kurang lebih 2 tahunan ya. Langsung pindah ke 51. Iya, enggak. Tahun lalu dapat main 46 sekali. Tahun lalu. Jeda setahun dong berarti. Tahun lalu 46, sekarang mainnya di 51. Wih, 46 ke 51 itu lebih dari 5 kilo naiknya teman Pro 2 tuh. Parah tuh. Kayak naik segini ya masih 49, belum ada 51. Iya, tapi kan main kelasnya di sana. Ya buktinya lawannya 50-an kan. Dan sekarang beratnya 49. Naiknya 3 kilo tuh. Naik 3 kilo dapat lawannya yang 3 kilo. Lebih berat gitu. Kalau tinggi gimana? Lebih tinggi musuhnya tuh Parta? Itu sih nggak kalau pertandingan nggak dihitung nggak. Oh, nggak dihitung. Tinggi nggak dihitung. Yang dihitung cuma berat. Tapi lebih susah kan kita ngebantingnya kalau dia lebih tinggi dari kita tuh susah tuh kita. Ya, tapi kalau tinggi juga nggak ngerti teknik. Oh, susah. Balik lagi ke teknik ya? Iya, balik ke teknik. Wah, ya. Rumus latihannya gimana tuh? Sekarang latihan teknik berapa kali sebelum menjelang pertandingan yang juara 3 sekarang? Kalau juara 3-nya sih gimana ya bilang? Kita partai cuma ngambil latihan timing aja. Ngambil latihan timing. Timing, Wak. Itu langsung ditentuin juara 3 gitu atau dicari dulu pemenang diadu lagi berapa dicari kali? pemenang. Nah, berapa kali tanding? Partai tandingnya yang pertama menang. Yang pertama menang. Baru yang kedua kan masuk ke semi. Iya, semifinal. Masuk ke semifinal. Ya, yang kedua kalah lawan Kelungkung apa Karangasem tuh lupa. Baru turunlah ke perebutan juara 3. Oh, habis semi langsung tuh yang dicari juara 3-nya siapa. Nah, di sana baru menang. Berarti total 3 kali itu. 3 kali tanding. 3 kali tanding. Itu musuhnya rata semua. Beratnya 50-50. Iya, orang beratnya partai cuma paling kecil. Iya. Ini nih, pendatang bocil nih teman Bro nih. Pendatang bocil musuhnya 50 semua ya. Aduh, ya ampun. 53 kali main. Kondisi cedera lutut di lutut kanan. Lutut kanan. Itu dapat cederanya di tanding ke berapa? Enggak, bukan di tanding ini. Bukan di tanding ini. Sebelumnya. Berarti waktu tanding ini lutut cedera dong. Udah Waduh. Enggak gini, enggak ada rasa was-was gitu. Ngebawa lutut cedera. Enggak ada. Tapi kan bahaya, misalnya ini musuh nih, tahu kalau lututnya Parta lagi cedera, takutnya diincar di bagian itu gimana? Enggak sih Kak, orang kalau ditauin sih juga mau gimana Kak, mau dipaksain juga mainnya udah kalau udah masuk matras mau nggak mau harus gas ya. Iya. Wah, itu resikonya sih gede banget ya. Tapi pernah ngerasa gini nggak? Waktu sebelum bertanding tuh perasaan itu ada rasa takut, ada pasti. Ada rasa takut, ada rasa nih kalah nggak nih gitu. Pasti. Gede banget nih musuh nih gitu. Pasti. Itu dah yang karena nggak yakin juga kan. Sama lawan yang kalah di semi. Udah sempet. Soalnya ini musuhnya udah mainnya udah nasional Kak. Musuh Parta udah main nasional. Sedangkan Parta masih merintis menuju ke nasional. Wah, itu dia tuh. Udah kena mental shock pertama di sana tuh. Di sana kena. Udah kena mental shock tapi harus maksain udah di matras gitu. Nah, serangan pertama itu biasanya dihitung dari apa?
kan kita straight langsung diadu gitu. Kalau serangan pertama sih kita biasanya perebutan baju dulu, ngambil baju. Kan kita pakai baju nih, pertandingan pakai baju. Itu udah ngambil baju, cari pegangan yang bagus dulu. Cari pegangan yang bagus, timing, lihat timing. Kalau misalnya kalau ada waktu timing, mungkin bisa masuk kayak tahun lalu. Itu baru parte timing. Mainnya cuma berapa detik? 10 detik, 9 detik. Rekor parte yang sekarang berapa di pertandingan ini? Di pertandingan ini berapa detik? Wih, lama Kak, nggak ada sebentar pertandingan ini. Lama terus ya. Kalau tahun lebih lalu dari 30 detik. Ya. Tahun lalu rekor berapa? Tahun lalu 6 detik. Waduh. Pertandingan apa itu? 6 detik. 6 detik. KO. Iyalah. KO dalam waktu 6 detik cuma berdua nih, parah nih. Yang pengen nyari masalah sama parte undur aja. Jangan. Tapi biasanya sportivitas atlet tuh luar biasa loh. Pasti. Walaupun mereka tuh udah senior tapi justru menghindari perkelahian. Pernah nggak parte tuh dapet di jalan atau di mana gitu ditantangin gitu? Pernah nggak digituin? Pernah sih Kak. Biasanya ya kalau tapi nggak tahu sih kalau parte. Kalau kita udah punya basic bela diri, kita malah nggak berani mukul. Asik. Bener. Takut lebih ke takutnya yang nantang ya. Misalnya gini, saya punya basic, dia nggak punya basic. Kalau saya kelewat gimana ya. Nah kayak gitu salah Kak. Itu dia tuh, kita yang kayak kalau di kejuaraan kan ya kita tahu ya, se-KO-KO-nya musuh tuh ada wasit ya, ada tim medis segala macam. Itu kalau di jalan teman Pro 2 kita nggak tahu, habis itu kita malah main sikat aja, refleks main kan otomatis kan. Refleks pasti main. Refleks kita main segala macam, kita udah tahu titik-titik vital yang mana, nggak sengaja kebanting sekali UGD kita repot. Jadi malah kita yang kena jadinya. Iya, malah kita yang kena, padahal kita yang diserang. Iya. Padahal kita yang ini. Tapi pernah ya dapat itu ya? Pernah sih sekali. SMP itu. SMP ya. SMP kan masih masih nakal-nakal. Masih zaman-zaman pada suka nantangin ya kan, gara-gara faktor gini tuh, gara-gara faktor di grup biasanya di grup senggol dikit, besoknya dicari segala macem gitu. Tapi keren loh, partai bisa nahan dengan porsi yang tetap nggak mau berantem, nggak mau menghindari berantemnya di matras aja. Walaupun cedera tetap gaskan. Nah ini nih nakal berprestasi tuh begini nih. Keren banget teman Pro 2 ya. Ini ada yang join di streaming kita di official. Aku mau sapa dulu teman Pro 2. Ada yang gabung, ada dari Asri, ada juga dari Gus Diana. Kalau ngomongin soal judo, apa sih yang membuat tertarik sama judo? Apa spesialnya dari judo sampai akhirnya bisa ikut kejuaraan? Kalau spesialnya sih, kalau partner sih gimana ya, orang iseng aja ikut itu pertamanya. Iya, karena tetangga ya, pelatih tetangga. Iya, pelatihnya tetangga, iseng aja ikut. Terus tuh pertandingan dapat uang. Nah di sana mikir, kenapa kalau bisa, padahal kita cuma disuruh latihan. Terus tuh ada kejuaraan, ikut juara, dapat uang sendiri. Itu menghasilkan. Badan sehat juga. Iya, badan sehat. Ini badan sehat yang dimaksud tuh karena olahraga teman Pro 2 ya. Kalau resiko cedera segala macam tuh pasti ada. Pasti. Apapun ada resiko cederanya. Semua cabur, semua bela diri. Semua pasti cabur. Ada. Bukan bela diri, jogging biasa juga ada resiko. Biasa juga ada cedera. Ada cederanya. Jadi nggak ada istilahnya. Banyak tuh yang gitu. Aku nggak mau ikut seni bela diri, nggak mau ikut ini, nggak mau ikut itu. Padahal poinnya nggak di sana. Justru dengan kita ikut bela diri, kita bisa lebih tahu defense lah, minimal tahu basic gitu. Tahu basic. Segala macam. Tapi ikut yang lain juga kan? Selain judo pernah yang lain juga bela diri nih. Yoi. Bela diri pernah, yang lain juga pernah ikut silat. Silat pernah. Berapa tahun ikut silat? Kalau silat sebentar Kak. Bentar. Bulanan ya. 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. Tapi tahu basic aja. Pernah nggak sengaja nggak? Entah sparring waktu judo gitu kepake atau teknik silat? Kalau silat kan ada bantingannya juga Kak. Itu, maksudnya itu kepake nggak? Iya, kepake, pasti kepake. Pernah refleksnya Pernah kena kaki, terus kakinya sakit. Saya juga tuh, langsung kaget. Kenapa pakai tenek? Itu kalau sparring kan gini ya, karena dulu aku zaman kuliah tuh, karena teman-teman ada yang ikutan di GOR tuh biasanya. Di GOR. Jadi ya diajak aja nyoba-nyoba gitu kan. Tuh temen tuh refleksnya bukan main tuh dia. Cuman dipegang aja, tapi dia cabur kempo waktu itu.
Jadi kan tuh ada ngunci kan. Ya, ada ngunci. Gitu. Habis itu dia diambil leher kayak gini, terus ini dibawa ke atas, lawannya dikunci balik. Udah ngetep gitu tuh dia bilang gitu, nggak mau. Kalau refleks tiba-tiba kepake refleks teknik di silat dipakai pada saat pertandingan judo tuh dihitung poin nggak? Nggak ya. Kalau judo itu nggak ada dia, Kak. Nggak ada kayak teknik tendangan, pukulan. Itu lah ketika maksudnya pakai bantingan yang nggak sengaja pakai teknik bantingannya silat gimana? Kalau silat kan nggak apa-apa sih, yang penting dia tuh membanting. Yang penting dia membanting. Ya, yang penting dia berarti membanting. target atau poin utamanya adalah musuh kita jatuh dengan bantingan Ya. gitu ya. Wah, susah teman bro. Ini latihannya benar-benar harus harus sekonsisten itu, dan juga kita mempertahankan kualitas fisik. Pernah sakit? Sakit sebelum pertandingan pernah. Pernah. Demam? Ya, panas ya. Hamin berapa? Hamin 1 hari. Astaga. Kapan itu? Kapan? Kapan ya? Ada namanya Wali Kota Cup namanya di Denpasar itu. Bulan lalu sih. Bulan lalu? Ya, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu Hamin 1 sakit. Ya. Tapi tetap berangkat. Tetap berangkat. Enggak, udah di Denpasar itu sakit. Udah, ya. Berangkat dari sini gimana? Udah ada gejala sakit? Enggak, belum. Oh, belum. Oh, kena hawa ini. Ya, kena pergantian suhu pertandingan gitu. sakit. Ya, tapi sekarang ada ya, udah punya istilahnya udah punya adik-adik yang baru ikut join gitu. Ada pasti. Ngerasa solidaritasnya tuh kerasa. Ngerasa sih, Kak. Kalau tambah rame dulu kan cuma segini-segini aja. Temennya segini-segini aja. Sekarang ada adik-adik tingkatnya. Tambah rame, tambah judonya semakin rame, mudah-mudahan lah ya. Ya, biar makin gede kan, makin dilirik pemerintah juga. Yang pastinya teman Pro 2 kita sama-sama berharap cabur apapun itu, khususnya atlet-atlet kita dari Bali, biar makin didorong tuh. Untuk bisa go nasional, untuk bisa ke internasional gitu. Mimpi terbesarnya Parte? Kalau Parte sih ini lagi ngejar target 1 aja ini. Habis itu Parte kalau punya sih mau off dulu judo. Ini ada target namanya Popnas. Oke. Habis itu Popnas narik itu ya sih sebenarnya. Ini kan aja tahun depan ada kejur Porsnijar lagi. Parte juara Porsnijar. Habis itu Popnas. Parte juara Popnas selesai dah pengennya. Soalnya mau fokus ke angkatan dulu. Mau fokus ke angkatan dulu. Jadi judonya di off dulu. Tapi akan lanjut lagi atau gimana? Lanjut, Kak, pasti. Kan pastinya kita dipakai itu di bela diri. Iya, benar. Bela diri polisi ya, semoga bisa tercapai mimpinya di Popnas dan juga di Porsnijar ke depannya. Ini juara 3 ya. Juara 1 nih tahun. The next nih juara 1 nih harus nih. Udah nggak main itu. Udah nggak main itu. Soalnya dia udah tamat sekarang. Oh, udah tamat. Udah nggak ketemu lah ya. Porsnijar tahun terakhir ya, yang tahun lalu. Yang sekarang yang. Tapi pasti ketemu ntar di ajang kuliah ketemu lagi itu. Iya, pasti kalau di ajang kuliah. Di ajang kuliah ketemu lagi, di ajang yang lebih profesional lagi ketemu lagi. Beratnya Astungkaro sampai 51 ya. Saat itu ya bulking. Udah ada ayam forever. Protein setiap hari teman Pro 2 ya. Thank you banget loh Parta udah sharing sama kita. Apa yang pengen Parta sampein ke teman Pro 2, khususnya buat mereka yang minat ke ranah seni bela diri judo? Gini ya, misalnya kalau kita ikut judo, ikut mau bela diri apapun, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Kalau kita itu bisa, mending diam aja. Iya. Diam aja. Biarin aja orang yang lain itu menilai gimana. Benar. Karena bela diri adalah bekal kita sendiri, bukan untuk disombongkan. Nyombongnya di matras saja, di prestasi aja. Keren banget teman Pro 2 ya. Itu dia satu obrolan kita sama Parta soal judo. Congratulations, selamat udah dapat juara 3-nya. Semoga di Popnas bisa juara 1, di Porsnijar berikutnya kita tunggu. Kalau di juara 1 pasti kita undang ke sini lagi teman Pro 2 buat berbagi cerita biar menginspirasi banyak orang. Thank you banget teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.